Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat rahimakumullah, para jamaah yang hadir pada kajian yang mulia ini. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya, yang dengan nikmat dan karunia Allah Azza wa Jalla kita diberikan nikmat yang terbesar, yaitu nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Falillahil hamdu awalan wa akhiran. Maka segala puji hanya milik Allah semua dan segalanya. Kemudian pada kesempatan yang baik ini pula, ya insyaallah kajian kita mudah-mudahan tidak insyaallah cukup ya dengan waktu yang disiapkan, karena memang kajiannya insyaallah pada hakikatnya kita inginkan kajian menjelang berbuka ya. Jadi menjelang berbuka, dan tadi kebetulan juga agak macet sehingga kami terlambat dan minta maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian insyaallah kajian kita tentang keutamaan, tentang salah satu misi Islam yang terbesar. Di antara misi-misi Islam adalah untuk menyelisihi ahlul kitab, menyelisihi ahlul dhalal, ya, menyelisihi ahlul kitab, al-yahud wan nasara, dan menyelisihi ahlu ad-dhalal, orang-orang yang menyimpang dari jalan yang benar. Allah Subhanahu wa taala ini sebagai muqaddimah menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-An'am ayat yang ke-153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Wala tattabi'us subula, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak. Fatafarraqu bikum an sabili, niscaya jalan-jalan yang banyak itu akan menjadikan kalian bercerai-berai dari jalan Allah yang lurus itu. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah wasiatkan kepada kamu sekalian agar kalian bertakwa. Maka salah satu makna dari bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla adalah seorang berupaya untuk menepati dan menetapi jalan yang lurus. Itu bagian dari takwa. Ya, karena takwa tidak hanya sekedar ya sebagaimana yang didefinisikan pada khutbah-khutbah Jumat, dan melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, ya, tapi juga salah satu makna ya yang dibawahi oleh takwa kepada Allah Azza wa Jalla adalah
seorang takut menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengingatkan kita tentang umat Nabi Musa alaihissalam, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka ingin condong kebengkokan dari kebenaran, maka Allah palingkan mereka. Allah bengkokkan mereka dari jalan yang lurus. Maka kewajiban seorang mukmin adalah untuk selalu dan berupaya menepati jalan Allah yang lurus yang dibawa oleh Rasulullah SAW, diikuti oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kemudian di dalam surat Al-An'am ayat 161 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku diberi petunjuk oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus yaitu dinan qiyaman millata Ibrahim, yaitu agama yang lurus yang dia merupakan millah Ibrahim, agama Nabi Ibrahim, hanifan, yang mana dia adalah seorang bertauhid, yang meninggalkan kesyirikan, seorang yang mengikuti kebenaran, meninggalkan kebatilan, wa ma kana minal musyrikin, dan dia tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu. Maka imam kita adalah Nabi kita Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan baqiyatul anbiya, para rasul yang lainnya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara doa zikir pagi hari dan petang hari itu diajarkan doa ini. Ya. Asbahna ala fitratil Islam, ya, wa kalimatil ikhlas, wa dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ini termasuk doa bacaan zikir pagi dan petang. Amsayna ala fitratil Islam. Kami berada di sore hari di atas fitrah kesucian Islam. Wa ala kalimatil ikhlas, dan kita berada pada kalimat ikhlas. Kita mengikhlaskan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan kita berada di atas din, di atas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala millati Ibrahim, dan di atas tuntunan ajaran Nabi Ibrahim, hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin, seorang yang hanif, ahli tauhid, yang dia tidak termasuk orang-orang yang syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara hikmah dari dua ayat ini dan menjadi kaidah yang penting dalam agama ini, sebagaimana dikatakan oleh para ulama bahwa a'zamu maqasidis syariah, di antara tujuan syariat Allah ini yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tamyizul muslim an ghairihi, yaitu untuk membedakan seorang muslim dari yang selain muslim. Ini salah satu misi syariat Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang terpenting, ya, tujuan dari utusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tamyizul muslim an ghairihi, yaitu untuk membedakan, memberikan mizah, ya, keistimewaan, memberikan satu hal yang berbeda bagi seorang muslim agar tidak sama dengan ghairihi, wa i'tizaz bidinihi wa manhajihi, dan agar seorang muslim itu dia itu berbesar hati, ya, dia berbangga dengan agamanya dan manhajnya. Ini antara misi, ya, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena apa? Kemuliaan itu hanya milik Allah, dan kemuliaan hanya milik orang-orang yang mengikuti Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-139, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin, dan hanya milik Allah kemuliaan itu, dan milik Rasulnya,
sallallahu alaihi wasallam dan milik kaum mukminin. Maka kita harus bersyukur. Ya, kita bangga, bersyukur. Kita bangga dalam bentuk mensyukuri Allah Ta'ala. Dan kita ini diberi petunjuk oleh Allah sebagai seorang muslim yang memiliki identitas. Yang mana upaya-upaya orang-orang yang benci kepada Islam, bagaimana umat Islam ini melepaskan identitas mereka. Bercampur dengan identitas-identitas yang lainnya. Sehingga terwujud kekaburan. Ya. Ini yang diinginkan. Sehingga nanti kalau berdoa, kalau salam, semua dicampur aduk. Salam orang muslim, salam orang yang lainnya yang tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian mengatasnamakan toleransi. Ya, ini yang sangat kita sayangkan. Maka umat Islam harus punya identitas, harus punya prinsip. Ya, undang-undang menjamin bagi setiap warga negeri ini untuk dia berpegang pada agamanya, pada kepercayaannya. Maka kita tidak perlu khawatir selama kita dengan hikmah, dengan cara yang baik. Ya, maka itu semua kita hidup di atas jaminan. Nah, ini harus kita pahami betul tentang prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan ini. Ya, kalau saja larangan, kita dilarang berpakaian sama dengan pakaian mereka. Bahkan berhari raya ikut hari raya mereka, kita dilarang. Nah, bagaimana dengan salam, ucapan salam? Yang itu merupakan salamnya ahli surga di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini hal-hal yang perlu kita sadari ya, sehingga kita betul-betul mempunyai prinsip, tetapi tetap menjaga moral dan akhlak. Jaga adab-adab kita, berdakwah dengan hikmah, ucapkan kalimat-kalimat yang baik, memberi peringatan dengan peringatan-peringatan yang baik. Terkadang seorang melakukannya karena kejahilannya, karena ketidaktahuannya, atau mungkin karena kepentingan atau yang lainnya. Ya, tapi kita mempunyai kewajiban untuk selalu mengingatkan ya kalau kita menjumpai kekeliruan, kesalahan dengan cara yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Azza wa Jalla menjadikan umat ini di atas syariat Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Jathiyah. Al-Jathiyah ayat yang ke-18. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri. Kemudian kami jadikan engkau Muhammad di atas syariat, satu perintah yang dari perintah Allah Ta'ala. Fattabi'ha, maka ikutilah syariat itu. Yani syariat Allah. Wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun, dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui, orang-orang yang tidak mempunyai ilmu. Jangan kamu mengikuti, tapi ikutilah syariat Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, dalam untaian kalimat beliau, pesan beliau atau ungkapan beliau mengatakan, innama tanqudu atau tunqadu ural islami urwatan idza nasha'a fil islami man la ya'riful jahiliyah. Sesungguhnya tali Islam ini akan terurai, terlepas satu demi satu apabila tumbuh besar di dalam Islam ini orang-orang yang tidak mengetahui tentang kejahiliaan. Adat-adat, tradisi-tradisi jahiliyah dia tidak tahu. Ini bisa menjerumuskan dia dalam mengikuti pola-pola mereka. Ya, maka di sini pentingnya para ulama menulis tentang kebiasaan-kebiasaan jahiliyah untuk mengingatkan kaum mukminin agar tidak menyerupai mereka. Jadi intinya bahwa Islam adalah agama yang dia melarang dari at-tasyabbuh. Tasyabbuh bil kufar. Menyelisih menyerupai orang-orang kafir. Ya, ahlul kitab, ahlul dhalal, orang-orang yang menyimpang, yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang menjadi hal yang wajib untuk kita ketahui. Namun tentu kita melihat bahwa dalam perjalanan umat ini, apalagi sudah lebih dari 1400 tahun, maka tentu terjadi apa yang telah diingatkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Telah terjadi.
La tattabi'unna sanana. Dalam satu riwayat, sunana man kana qablakum. Sungguh kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kalian benar-benar akan mengikuti sunnah-sunnah, cara-cara, pola-pola orang-orang sebelum kalian. Ya. Shibran bi shibrin. Satu jengkal demi satu jengkal. Wa dhira'an bi dhira'in. Satu hasta, satu hasta. Wa dhira'an bi dhira'in. Ini berita dari Nabi SAW. Dengan memberikan kata yang menegaskan. Dengan nun taukid. Nun untuk mentakkidkan, menguatkan. La tattabi'unna sunana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah, cara-cara orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta walau dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu. Sampai-sampai seandainya mereka masuk ke dalam lubang biawak padang pasir, kalian akan mengikutinya. Nah, jadi ini sudah diingatkan oleh An-Nabi alaihissalam. Dan itu terjadi. Maka terjadinya itu karena apa? Takdir Allah secara menyeluruh. Ya. Walaupun takdir Allah secara syar'i, Allah tidak menghendakinya, Allah tidak menyukainya. Tapi Allah takdirkan itu terjadi. Secara kauni. Ya, memang harus terjadi. Ya, terjadi. Nah, tapi ketika terjadi bukan berarti kita harus kemudian mengikuti, kita mendukung atau mengatakan tidak apa-apa. Ya, itu hal-hal yang ya mungkin tradisi dan lain sebagainya, tidak. Tetap kita berupaya untuk menyelisihi bagaimanapun. Ya. Dari masalah-masalah yang merupakan kebiasaan itu telah diingatkan oleh Nabi alaihissalam. Ya, bahwa beliau itu ingatkan kepada umat ini, para sahabat, agar jangan mengikuti ahlul kitab. Kata Nabi alaihissalam, contoh dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu annal yahud kanu idza hadat al mar'atu fihim lam yuakiluha. Dahulu orang-orang Yahudi itu kalau istri-istri mereka itu dalam keadaan haid, itu tidak diajak makan bareng, tidak didekati, tidak disentuh oleh suami-suami mereka. Walam yubashiruhum, walam yubashiruha. Mereka tidak mendekatinya. Wa akhrajuha minal bait. Bahkan mereka keluarkan istri-istri mereka dari rumah-rumah mereka. Ini orang Yahudi. Walam takun ma'hum fil buyut. Dan mereka tidak bersama dengan istri-istri mereka dalam rumah. Maka Nabi SAW kemudian mengajarkan. Dan beliau mengatakan tentang orang-orang Nasara. Bahwa di antara mereka mengumpuli istrinya. Bahkan di saat dalam keadaan haid. Jadi satu ekstrim kiri, satu ekstrim kanan. Satu pojok. Nah, Islam datang untuk menengah. Islam datang dicontohkan oleh Nabi SAW bahwa apabila seorang wanita atau seorang istri yang menghadapi haid, suaminya boleh mendekatinya, boleh bercumbu dengannya. Tapi satu yang dilarang, ya, yaitu mengumpulinya, ya, bersenggama dengan itu haram, tidak dibolehkan. Tapi makan bersama, tinggal di rumah bersama, ya, bercumbu tidak dilarang. Yang diharamkan adalah mengumpuli mereka. Nah, ini wasat. Ketika Nabi SAW pindah dari Mekah ke Madinah, hijrah, maka Nabi SAW itu sedih. Karena ketika beliau di Mekah, beliau sholat menghadap Baitul Maqdis. Tetapi Ka'bahnya dijadikan di tengah. Beliau sholat di sini menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi menghadap Ka'bah dan Baitul Maqdis. Ketika Nabi SAW pindah ke Madinah yang berada di utara, beliau sholat menghadap ke Baitul Maqdis, membelakangi Ka'bah.
Maka sedihlah beliau SAW. Itulah kemudian meminta pada Allah Ta'ala supaya Allah pindahkan kiblat itu. Alihkan dari Baitul Maqdis Palestina ke Makkah, dari utara ke selatan. Maka Allah turunkan firman Allah, laqad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami melihat engkau yang berbolak-balik minta pada Allah dipalingkan kiblat itu. Ya, maka kami palingkan kamu ya kepada kiblat yang kamu ingin, yaitu Ka'bah al-Musyarrafah. Nah, maka Nabi SAW kemudian menghadap ke kiblat, membelakangi Baitul Maqdis, menghadap ke Ka'bah. Nah, ketika demikian keadaan, ketika Nabi SAW masih menghadap ke mana? Ke Baitul Maqdis, karena pertama kali datang di Madinah itu sekitar 16 bulan di kota Madinah beliau sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Ya, maka orang-orang Yahudi mengatakan agama Muhammad itu sama dengan agama kita, tidak ada bedanya. Lalu apa buktinya? Kiblatnya satu, menghadap ke Baitul Maqdis. Maka kemudian beliau meminta pada Allah untuk dialihkan. Nah, orang-orang Yahudi ketika mendengar bahwa Nabi SAW ya menyuruh kaum mukminin untuk mereka mendekati istri-istri mereka di saat dalam keadaan haid, ya, dan tidak melarang mereka boleh untuk makan bersama dan seterusnya selain mengumpuli, maka orang Yahudi mengatakan ya bahwa ma yuridu hadza an yada'a syai'an min amrina illa khalafana fihi. Kata mereka, orang ini, yakni Muhammad ini, dia tidak menginginkan ada sesuatu pun yang sama dengan kita, ya, dengan amalan-amalan kita. Melainkan dia menyuruh supaya menyelisih kita. Itu mereka merasa, orang-orang Yahudi itu. Dan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Ya, bahkan dalam akidah, orang Yahudi mengatakan Isa bin Maryam adalah anak zina. Orang Nasara mengatakan Isa bin Maryam anak Allah. Ta'ala Allah amma yaquluna uluwan kabira. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Maka Islam datang menempatkan Isa bin Maryam pada tempatnya. Dia adalah Abdullah wa rasuluhu. Wa kalimatu alqa ila Maryam. Bahwa Isa bin Maryam adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan dia adalah kalimat Allah yang Allah tiupkan pada Maryam. Ini kalimat apa? Kun fayakun. Jadilah Isa, maka jadilah Isa. Hanya dan perintah Allah. Tanpa proses perkawinan. Tanpa proses pernikahan. Nah, ini contoh-contoh yang juga menunjukkan bahwa memang orang-orang kufar atau ahlul kitab mereka merasa ketika itu, apalagi Yahudi Madinah, bahwa Muhammad ini datang untuk menyelisihi ya kita orang-orang Yahudi, menyelisihi yang lainnya. Demikian pula kita melihat bahwa Nabi SAW menyuruh untuk memelihara, memanjangkan jenggot, ya, dan menipiskan kumis, ya, untuk menyelisihi ahlul kitab dan seterusnya. Nah, semua ini menunjukkan bahwa memang misi Islam, baik itu akidah, ya, adat, yani atau muamalah, ya, dan hal-hal yang menjadi kebiasaan sampai pada pakaian dan yang lainnya untuk menyelisihi ahlul kitab. Termasuk dalam hal berkaitan dengan puasa Muharram, 10 Muharram ini, Asyura ini. Ketika Nabi SAW pindah atau hijrah ke Madinah, beliau mendapat informasi bahwa orang-orang Yahudi itu puasa di hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Maka beliau bertanya pada para sahabat, apa alasannya mereka? Diberitahukan bahwa mereka dalam rangka mensyukuri kemenangan Nabi Musa atas Fir'aun, yaitu tanggal 10 Muharram. Maka kata Nabi SAW, ana aula bi Musa minhum wa amara bisiyamihi. Ya, beliau mengatakan aku lebih pantas, lebih patut
untuk mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan pada Musa daripada orang-orang Yahudi. Maka beliau berpuasa dan beliau perintahkan kepada kaum mukminin untuk berpuasa. Lalu beliau mengatakan, apabila aku ketemu dengan tahun berikutnya, maka aku akan berpuasa 1 hari sebelumnya. Ini dalam rangka apa? Menyelisihi apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Nah, ini contoh-contoh yang nyata di dalam misi Islam yang dia memerintahkan kepada kita, kepada umatnya untuk menyelisihi ahlul kitab. Dan oleh karena itu sudah seyogianya ya kita berupaya agar selalu dan terus menuntut ilmu. Bagaimana kita menuntut ilmu? Supaya kita ini tahu mana yang merupakan sunnah Rasulullah SAW, mana yang merupakan cara-cara ahlul kitab. Meskipun ada hal-hal yang mungkin tidak luput seorang dari mengerjakannya atau melanggarnya. Tapi hendaknya seorang itu tetap paling tidak dia itu istighfar, dia minta ampun kepada Allah Taala, ya bertobat, ya sehingga tidak kemudian terus-menerus mengikuti perilaku ahlul kitab. Ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan dalam kalimat, ya, dalam berkata pun demikian. An-Nabi SAW diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ucapan Surat Al-Baqarah ayat yang ke-104. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqulu ra'ina wa qulu unzurna. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan kepada Muhammad ra'ina. Tetapi katakanlah unzurna, dan dengarkanlah. Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih. Karena orang-orang kufar ketika orang yang ahlul kitab mereka mengatakan ra'ina itu untuk mengejek Nabi SAW. Bukan untuk maksud yang baik. Makanya Allah melarang mereka. Ini sampai dalam ucapan. Ya. Sampai dalam ucapan. Nah, ini harus disosialisasikan kepada umat ini. Kita banyak jumpai bagaimana anak-anak muda memelihara rambut hanya sedikit di tengah. Ya. Kemudian pakai anting-anting dan yang lainnya. Dianggap itu wah modern, budaya modern. Padahal banyak hal-hal dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Ya karena kejahilan mereka adalah dari sunnah-sunnah, ajaran-ajaran, cara-cara dan pola-pola ahlul kitab. Waliyadzubillah. Atau orang-orang yang tersesat. Atau orang-orang kufar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengapa mereka berupaya, ya ahlul kitab, agar umat ini mengikuti mereka? Ya, baik dalam akidah atau budaya atau akhlak atau muamalah. Salah satu sebab adalah karena Allah telah mengabarkan kepada kita di dalam Al-Qur'anul Karim. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-120. Ya. Apa firman Allah itu? Allah berfirman, "Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sekali-kali tidak akan ridho kepada kalian. Tidak ridho pada kalian. Hingga kamu sekalian mengikuti millah mereka, agama mereka, ajaran mereka. Ya. Jadi sudah dibuka rahasianya. Oleh siapa? Rabbul Alamin, yang mengetahui segala rahasia, ya, di alam semesta ini. Allah beritahukan. Itu salah satunya. Yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab lau takfurun. Orang-orang ahlul kitab ingin supaya kalian kufur. Ya. Dalam satu ayat, lau yaruddukum, supaya dia mereka kembalikan kalian pada agama, kepada kekufuran. Karena apa? Hasadan min indihim. Karena hasud dan dengki dari mereka. Jadi umat Islam ini umat yang dihasuti, ya, umat yang
jadi sasaran tembak dari semua sisi. Ya. Maka kita harus selalu waspada. Bekali diri kita dengan ilmu, dan amal soleh, dan ketakwaan, dan menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah kita bersyukur. Ya, kita tidak mengingkari nikmat Allah. Ya, bahwa dakwah ini alhamdulillah, dakwah sunnah merebak di mana-mana. Ya, ini tidak bisa dipungkiri. Maka kita membutuhkan kesungguhan, kita membutuhkan hikmah dalam berdakwah, menyuruh hamba-hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah putus asa dari berdakwah, mengingatkan saudara kita, orang tua kita, ya, famili kita, teman kita yang mungkin belum sampai dakwah kepada mereka. Jangan putus asa, tapi dengan cara yang baik, dan akhlak yang mulia, dan kalimat-kalimat yang baik. Jangan berdoa, mohon pada Allah Ta'ala agar mereka diberikan taufik dan hidayah. Ini dakwah hikmah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sekarang ini bukan zamannya dakwah dengan kekerasan, kalimat-kalimat yang kotor, kalimat-kalimat yang jorok. Bukan saatnya. Dan Islam tidak ajarkan itu semuanya. Jangankan kepada manusia termulia. Jangankan kepada manusia biasa, kepada kita. Kepada manusia termulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Khalqi ajma'in. Beliau merupakan penghulu seluruh hamba-hamba Allah. Allah mengatakan kepada beliau, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Hanya karena rahmat dari Allah kepadamu wahai Muhammad, sehingga kamu itu bersikap lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulika. Seandainya kamu itu menjadi orang yang keras hati, yang kaku, yang kasar, maka mereka akan menjauhi kamu. Ini firman Allah kepada manusia termulia. Ya. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam kita menyuruh saudara kita, teman kita, ucapkan kalimat-kalimat yang baik. Kadang-kadang kalimat dari dengar, kasih hadiah buku, tulisan-tulisan yang indah, mungkin cuplikan-cuplikan yang bagus untuk didengar. Kita tidak usah ngomong, karena mungkin dianggap, kamu ini siapa? Kamu dulu sama aku, baru ngaji sok gitu. Ini manusia. Nah, tapi kalau kita memperdengarkan yang lain, ada catatan, tulisan, ya, dan tugas kita hanya menyampaikan sambil kita berdoa, insya Allah Allah yang membukakan hati manusia, bukan kita. Yang membuka hati manusia itu Allah Subhanahu wa taala. Karena hati-hati manusia berada di tangan Allah Azza wa Jalla, bukan di tangan kita. Oleh karena itu Allah membatasi tugas para nabi itu hanya menyampaikan. Wa ma 'alar rasuli illal balagh. Tidak ada kewajiban bagi para rasul kecuali menyampaikan. Ya. Bukan memaksa. Harus kamu udah ikut aku barok pada kamu. Aku udah mau kenal lagi. Sian miskin anta. Ini mau lebih dari nabi orang ini. Ya. Orang berperilaku demikian itu mau lebih dari Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dalam tindakannya itu. Jadi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah ya, dan berkembangnya dakwah sunnah, dakwah salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, kaum muslimin lebih terbuka, sekarang lebih kritis. Ada hal-hal mereka tanya dalilnya, apa ada dalilnya, apa ada ucapan para ulama dalam masalah ini. Ya, ini sudah menunjukkan satu hal yang kemajuan yang luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah kami kebetulan nikmat dari Allah Ta'ala baru pulang ibadah haji. Saya kemarin waktu tahun sekitar 95-96 waktu lakukan ibadah haji, itu orang yang nafar thani pulang tanggal 13 Zulhijjah itu sangat tinggal sedikit. Kebanyakan pulangnya itu nafar awal. Pulang pada tanggal 12 Zulhijjah. Itu udah pada pulang semua dari Mina. Tapi tahun kemarin Masya Allah, tanggal 13 itu masih penuh di Mina itu dengan kaum muslimin. Salah satu hikmah adalah dakwah sunnah yang menyebar di mana-mana. Karena Rasulullah SAW beliau mengambil nafar thani tanggal 13, baru meninggalkan Mina. Ada demikian pula pemandangan yang kita lihat pada alhamdulillah tahun ini, jadi sungguh banyak
masih sangat banyak di Mina orang-orang yang pulang mengambil nafar yang kedua. Ketika beberapa tahun yang lalu, 20-30 tahun yang lalu, nafar tsani itu udah ada orang. Ya. Tinggal masuk di dekatnya jumroh itu, nanya lagi, lu masukkan kepala, lempar dengan mudah. Sudah ada orang sedikit sekali, bisa dihitung. Tapi sekarang Masya Allah. Ini salah satu hikmah adalah tersebarnya dakwah sunnah, ya, yang di seantero dunia ini. Salah satunya di negeri kita, alhamdulillah. Tapi itu sebagaimana saya katakan tadi, kita berdoa dengan hikmah, ya, dan kalimat-kalimat yang baik, sambil berdoa pada Allah Ta'ala agar Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah dan taufik pada saudara-saudara kita, kepada keluarga kita. Allah ketika mengutus Nabi Musa alaihissalam untuk menghadap Fir'aun, ya, ketika Allah mengutus Nabi Musa kepada Fir'aun, Allah mengatakan kepada Musa, idhab ila Fir'auna innahu tagha. Pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Ya, karena apa? Tidak ada yang lebih melampaui batas daripada orang ngaku dirinya Tuhan. Aku ini Rabbul Alamin. Ya. Aku ini Allah Ta'ala. Ya. Kata Fir'aun, ya Allah, apa jawaban Nabi Musa terhadap perintah Allah itu? Pergilah engkau kepada Fir'aun karena dia telah melampaui batas. Ucapan pertama yang keluar dari lisan Nabi Musa alaihissalam, Rabbi syrah li sadri. Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Ya. Lapangkan dadaku. Rabbi syrah li sadri. Wa yassir li amri. Dan mudahkanlah urusanku. Wahlul uqdatan min lisani. Dan lepaskanlah ikatan yang ada pada lisanku. Yafqahu qawli, semoga dia paham apa yang aku sampaikan. Apa makna uqdah, ikatan di atas lisan Nabi Musa? Para ulama menyebutkan, pertama, kisah tentang tatkala Musa masih bayi, kemudian diminta untuk dipelihara di istana. Itu katanya Fir'aun itu mau bunuh si Musa ini. Kata istrinya, jangan dibunuh. Coba kita ambil korma dan api. Ya, nanti pilih yang mana? Berarti dia ini memang tidak ngerti. Dalam kisah itu disebutkan Nabi Musa awalnya mau ngambil korma, kemudian ditolak oleh Jibril, ngambil api, kemudian masukkan ke mulutnya, maka terbakarlah mulutnya. Itu yang dikatakan uqdah. Ini dongeng, ya, tidak ada dasarnya sama sekali. Ya. Nabi Musa itu, sebagaimana disebut oleh para ulama, kalau ngomong itu gagap. Tapi ketika berdakwah tidak. Ketika berdakwah tidak. Lancar ngomongannya kalau berdakwah. Tapi kalau ngomong biasa, itu ada ikatan, agak gagap dalam ngomongnya. Ya, ini yang kemudian dicela oleh Fir'aun. Ini orang ini katanya utusan Allah, ngomong tidak jelas kok disebutkan. Ya, ngomong tidak jelas, ngomong gagap. Itu kata Fir'aun. Dan doa Nabi Musa ketika mohon pada Allah supaya Allah mengangkat saudaranya Harun menjadi Rasul, itu dia doanya gitu, ya Allah, kirimlah risalah, jadi angkatlah Harun sebagai Rasul. Dia itu orangnya afsahu minni, orang yang lebih fasih dari aku. Itu berkata doa Nabi Musa. Maka Allah kemudian mengabulkan doa Nabi Musa untuk mengangkat Harun menjadi Rasul. Lalu mereka berdua pergi menghadap Fir'aun. Kisah ini apa hikmahnya? Hikmah yang pertama, ya, kalau Nabi Musa alaihissalam ketika menghadapi Fir'aun, dia mohon pada Allah Ta'ala supaya Allah lapangkan dadanya. Lah kita ini kita berdakwah, kita hadapi siapa? Ayah kita, paman kita, ibu kita, saudara kita. Masa tidak lapang dada kita? Oh, kita tidak hadapi Fir'aun. Ya. Kita tidak hadapi Fir'aun. Yang kita hadapi keluarga kita, famili kita, anak kita. Kenapa dada kita sempit? Kenapa kita harus maksa? Kamu harus. Wallah, ini jauh dari tuntunan dakwah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan dakwah para anbiya. Ini poin pertama. Yang kedua, seorang dai kalau ingin berdakwah harus dadanya lapang.
Orang dada sempit udah jadi dai. Ahsan cari profesi lain. Lebih selamat. Entah dagang, ya, atau apalah, ya, jadi pilot. Ya. Kalau dada sempit jangan dakwah. Dakwah memerlukan orang yang dadanya lapang. Ya. Supaya dia itu bisa menerima, sabar. Orang dadanya lapang itu besar jiwanya. Ya. Kenapa dia yakin hidayah di tangan Allah, bukan di tangannya. Dia memberikan, menyampaikan setelah itu kepada Allah, bukan urusannya. Yang ketiga, dari pelajaran kisah Nabi Musa dan Harun tadi itu, hendaknya dalam berdakwah itu kita mencari teman yang baik. Para ulama memuji Nabi Musa alaihissalam karena beliau meminta pada Allah Ta'ala supaya Allah mengangkat saudaranya untuk menjadi rasul. Seorang tidak bisa berdakwah sendirian, ya. Tidak bisa. Dia harus membutuhkan teman, membutuhkan orang yang bisa membantunya, menolongnya dalam dakwah. An-Nabi SAW mengkaderkan manusia-manusia besar. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Bahkan doa Nabi Muhammad SAW, ya Allah, berilah petunjuk pada salah satu dari dua Umar. Karena beliau tahu kekuatannya salah satu dari dua Umar ini, yaitu Abu Jahal dan Umar bin Khattab. Yang satu namanya Amr bin Hisham, itu Abu Jahal. Yang satu namanya Umar bin Khattab. Dan Allah kabulkan Umar bin Khattab. Ya. Ini dalam dunia dakwah. Supaya kita dakwah ini jangan dicemarkan. Kita juga baru-baru ngaji, jangan sok jadi dai-dai besar. Sudahlah, ya. Kalau tidak tahu diem. Atau alihkan kepada asatid. Tolong antum tanyakan kepada Ustadz Fulan. Jangan pura-pura jawab kalau tidak ngerti. Nanti akan merusak, buat rancu dakwah ini. Bagi orang-orang yang tidak mengerti. Ini penting saya tekankan pada kita semuanya. Kita lebih hati-hati, kita lebih waspada, ya, kita lebih berdakwah dengan hikmah pada saudara kita, famili kita, keluarga kita. Ya, selebihnya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran keempat dari kisah Nabi Musa dan Firaun tadi, juga Nabi Harun itu, bahwa seorang harus mohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama sebetulnya. Dalam berdakwah, dalam semua amal yang kita kerjakan, isti'anah billah. Mintalah pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Kemudian setelah minta pertolongan pada Allah Ta'ala, cari saudara, ya, yang bisa menolong kita dalam berdakwah. Ya. Dalam berdakwah. Cari saudara kita. Siapa teman kita yang bisa menolong kita dalam berdakwah, yang mungkin lebih fasih dalam ucapannya, lebih ramah dalam berbicara. Itu perlu. Ya. Karena Allah, di antara alasan Nabi Musa minta Nabi Harun dijadikan Rasul, karena dia lebih fasih dalam bicara. Nah, kalau kita tidak fasih dalam bicara, orang tidak ngerti apa kita omongkan dalam berdakwah, minta yang lainnya. Tolong kamu jelaskan pada ini saudara saya tentang masalah ini, ya, mungkin lebih jelas. Dan sabar dalam berdakwah itu, ya, sabar. Kemenangan dan kesabaran. Kemenangan bukan dengan ketergesa-gesaan, tapi dengan kesabaran. Dengan hati yang lapang, dada yang lapang. Permohonan yang kuat pada Allah Ta'ala. Dekatkan diri pada Allah. Minta kebaikan untuk diri kita dan untuk umat orang yang kita dakwai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Cukup ya? Tinggal 10 menit. Persiapan ya. Baik. Cukup ya? Cukup? Ada pertanyaan? Baik, saya kira cukup. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Yang jelas bahwa inti daripada salah satu misi besar Islam adalah menyelisihi ahlul kitab. Dalam akidah mereka, dalam ibadah mereka, dalam akhlak mereka, dalam moral mereka, ya, dan hal-hal yang berkaitan dengan mereka. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kita ini di hari Jumat, kita berada di hari Jumat di bulan Muharram, ya, di saat akhirnya menjelangnya ini, maka insya Allah mudah-mudahan tidak mengapa. Saya ingin berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dan antum bisa amini, semoga Allah menerima doa-doa kita pada kesempatan yang mulia ini. Juga kita dalam keadaan berpuasa, insyaallah doa orang berpuasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamd. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء منه والأموات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك
ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما آذى به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم السلام. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.